Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anderi Saputra dan rekan saya Radit Ar-Rahman. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan penelitian dengan judul Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Dana di Play Store menggunakan Naive Bayes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sentimen pengguna terhadap aplikasi Dana berdasarkan ulasan yang diberikan di Google Play Store. Oke, kita akan masuk ke latar belakang. Nah, Google Play Store merupakan salah satu platform yang menyediakan berbagai ulasan pengguna terhadap aplikasi, termasuk aplikasi dompet digital ini yaitu Dana. Ulasan tersebut berisi pengalaman pengguna yang mencerminkan kepuasan, keluhan, maupun saran terhadap fitur dan layanan aplikasi. Informasi ini sangat penting bagi pengembang untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas aplikasi. Namun, jumlah ulasan yang banyak dan berbentuk teks tidak terstruktur membuat analisis secara manual menjadi sulit dan memakan waktu. Oleh karena itu, diperlukan teknik analisis sentimen yaitu Natural Language Processing atau NLP untuk mengolah data tersebut secara otomatis sehingga dapat mengklarifikasikan opini pengguna menjadi sentimen positif dan negatif secara lebih efektif. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna aplikasi Dana. Yang kedua, membangun model klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes. Yang ketiga, mengevaluasi performa model yang dihasilkan. Dan yang keempat yaitu menentukan model terbaik berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Kaggle, yaitu berupa ulasan aplikasi Dana di Play Store. Yang datanya terdapat 100.000 data, tetapi kami hanya menggunakan 1.000 data saja pada penelitian yang kami lakukan. Ini juga udah kami sediain linknya di PPT. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap penelitian. Adapun tahapan penelitian yang kami lakukan terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, upload data dan pengecekan dataset. Yang kedua, melakukan sampling data. Yang ketiga, melakukan text processing. Yang keempat, pemberian label sentimen. Yang kelima, melakukan split data menjadi data training dan data testing. Yang keenam, melakukan training model Naive Bayes. Yang ketujuh, evaluasi model. Yang kedelapan, melakukan perbandingan skenario. Yang kesembilan, menentukan model terbaik. Dan yang terakhir, yaitu melakukan pengujian terhadap data baru. Nah, kita akan masuk ke implementasi Google Colab. Pada penelitian ini, implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan Google Colab. Library yang digunakan antara lain Pandas untuk pengolahan data, sklearn untuk pembuatan model machine learning, serta NLTK untuk pre-processing teks. Pada notebook Google Colab ini ditampilkan seluruh proses penelitian, mulai dari upload dataset, pre-processing, training model, hingga pengujian data baru. Lebih lengkapnya saya akan menunjukkan Google Colab kami secara langsung. Nah, berikut Google Colab yang udah berhasil kami buat dari project yang kami laksanakan. Nah, yang pertama, kami pertama melakukan upload data, yaitu ini adalah data yang kami dapatkan dari Kaggle, yaitu bernama ulasan ID Dana. Nah, untuk step pertama seperti yang kami sebutkan tadi, yaitu upload dan cek dataset. Nah, di sini kita bakalan mengupload dan mengecek data yang ada di dalamnya. Nah, untuk fungsi uploadnya itu ya yang ini file pipe. Nah, data Dana, nama foldernya, dan ini nama data yang kami gunakan. Nah, itu yang selanjutnya. Yang kedua, kami melakukan sampling
data. Karena data ini ada 100.000 data, jadi kami hanya menggunakan 1.000 saja. Nah, jadi kami di sini membagikan data yaitu dengan DF fungsi yang ini. Lalu yang ketiga, kami melakukan text processing. Nah, di bagian text processing sini kami melakukan yaitu ada 5, yaitu yang pertama kami melakukan text processing huruf kecil yaitu dengan fungsi yang text lower ini, lalu text resolve ini untuk menghapus simbol, juga bisa menghapus emot dan yang lainnya juga. Ada juga tokens, word tokens ini adalah tokenizing. Ini di sini bakalan mengubah kata-kata menjadi kalimat menjadi kata-kata gitu satu-satu gitu. Dan yang ada juga di sini ada stop word dan stemming. Lalu kami juga bakalan menyatukan dia lagi. Dan contoh hasilnya yaitu seperti yang di bawahnya ini, yaitu ada ulasan yang aslinya itu kata-katanya jika membantu dan bisa dipercaya full star. Nah, nanti setelah kami text processing itu hasilnya bakalan menjadi bantu percaya full star. Kayak yang sangat bermanfaat menjadi manfaat. Selanjutnya kita akan masuk ke label sentimen yang di step keempat. Nah, di bagian label sentimen di sini kami akan menentukan mana yang negatif dan yang mana yang positif. Yaitu dengan cara kami pertama membuat kata kunci, yaitu kata kunci positif dan kata kunci negatif. Setelah kami buat, nanti kami bakalan cek nih. Di setiap ulasan itu ada berapa banyak yang positif dan ada berapa banyak yang kata yang negatif. Jika banyak kata yang positif dibandingkan kata yang negatif, maka ulasan tersebut merupakan ulasan yang positif. Dan sebaliknya, jika lebih banyak yang negatif dibandingkan yang positif, maka ulasan tersebut adalah ulasan negatif. Nah, hasil dari 1.000 data yang tadi kami ambil itu menghasilkan data atau ulasan negatif yaitu sebanyak 553 dan yang positif yaitu 447. Nah, lalu di sini juga yang di step kelima kami melakukan split data. Split data di sini kita membagi data menjadi dua yaitu train dan test. Nah, train ini untuk melatih dan test ini untuk uji coba. Nah, untuk yang bagian train kita berikan 80% dan untuk yang test kita berikan 20% sisanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke training model. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, kita akan menggunakan metode naive Bayes. Nah, aku juga udah membuat di sini ada 3 skenario, yaitu yang pertama skenario A yaitu TF-IDF plus naive Bayes dengan codingannya yang seperti berikut. Ada juga yang skenario yang B yaitu back of words plus naive Bayes dengan codingannya juga yang seperti berikut. Dan juga skenario yang ketiga yaitu TF-IDF plus stop word plus naive Bayes. Nah, di sini ada 3 yang kita gunakan. Nah, ini di skenario yang C. Dari hasil yang kita buat, ini kita juga mendapatkan hasilnya langsung nih. Kita langsung keluarkan hasilnya yaitu ada data train yang akurasinya 99% dan tesnya 93,5. Dan data yang skenario yang B dan skenario yang C nanti bakalan kami jelaskan di PPT yang selanjutnya juga lebih lengkapnya. Di sini juga ada evaluasi model. Evaluasi model di sini lebih lengkap karena udah ada precision, recall, F1 score dan support di sini. Sama juga di sini untuk membandingkan. Lalu yang step yang ke-8 juga kita di sini membuat visualisasinya supaya lebih enak dilihatnya. Nah, ini ada juga yang step yang ke-9 ini kita membuat confusion matrix. Nah, di sini kita membuat confusion matrix dari skenario terbaik yang kami dapatkan dan juga di step ke-10 kita mencoba atau mengetes data baru dan menghasilkan apa. Nah, untuk yang di step ke-6 sampai step ke-10 nanti bakalan dijelaskan lebih lengkapnya oleh rekan saya di PPT yang selanjutnya. Ya, baiklah.
Selanjutnya saya akan menjelaskan skenario model. Nah, kami menggunakan 3 skenario model yang telah ditampilkan tadi di Google Colab oleh rekan saya. Yang pertama ada skenario A, yaitu menggunakan TF, IDF, plus knife base. Kemudian ada skenario B, yaitu back of word plus knife base. Kemudian skenario C, TF, IDF, stop word plus knife base. Nah, dari tujuan dari 3 skenario ini yaitu menguji manakah skenario yang paling memiliki metode kualifikasi analisis sentimen yang paling mendekati dan paling tinggi akurasinya. Nah, setelah kami melakukan uji coba dari ketiga skenario tadi, maka mendapatkan hasil aplikasi model. Berdasarkan hasil pengujian, yaitu skenario C, TF IDF dengan menggunakan stopwatch dan ditambah dengan knife base menghasilkan performa terbaik dengan akurasi sebesar 94% dibandingkan skenario A yang menggunakan TF IDF dengan knife base yang hanya memperoleh akurasi sebesar 93,50% dan skenario B yang menggunakan back of watch dengan knife base memperoleh akurasi sebesar 91,00%. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan metode TF IDF dengan penambahan stopwatch removal mampu meningkatkan performa klasifikasi dibandingkan 2 metode lainnya. Karena model ini menjadi lebih fokus pada kata-kata penting yang berpengaruh terhadap sentimen ulasan aplikasi dana. Kemudian conversion matrix. Nah, conversion ini yaitu menganalisis model TF IDF plus stopwatch ditambah dengan knife base yang menghasilkan performa terbaik dan memprediksi benar dinominasi pada kelas negatif. Dan kesalahan kualifikasi relatif kecil dibanding prediksi benar. Nah, model juga mampu membedakan sentimen dengan cukup baik. Performa model stabil dalam menghasilkan ulasan pengguna. Kemudian dilakukannya pengujian data baru yang bertujuan untuk menggunakan model terbaik, yaitu skenario C, TF-IDF dengan stopwatch dan knife base. Nah, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasi sentimen dengan tepat sesuai isi ulasan. Hal ini terlihat dari prediksi yang konsisten antara kalimat positif dan negatif pada data yang belum pernah digunakan sebelumnya. Nah, kesimpulannya, analisis sentimen berhasil dilakukan pada dataset ulasan aplikasi dana dari Google Play Store. Penelitian ini menggunakan algoritma multinominal knife-base dengan 3 skenario pengujian. Skenario yang dibandingkan yaitu TF-IDF plus knife-base, back of watch plus knife-base, dan TF-IDF stopwatch plus knife-base. Nah, model terbaik diperoleh pada skenario ketiga atau skenario C, yaitu TF-IDF stopwatch plus knife-base. Model terbaik ini menghasilkan akurasi sebesar 94% pada data testing. Kemudian skenario C ini memiliki performa lebih stabil dibanding skenario lainnya. Nah, model mampu mengklasifikasikan sentimen positif dan negatif dengan cukup baik. Pengujian data yang baru menunjukkan model dapat melakukan prediksi secara konsisten pada data yang belum pernah digunakan sebelumnya. Nah, sekian pemaparan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.